Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai chapter 16 mengenai materi Dilutive Securities and Earning per Share dalam akuntansi keuangan menengah 2 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. Izinkan kami untuk perkenalkan diri. Saya Deliana Arianti, 2019 121 1015. Saya Hana Maria, 2018 12 11 067. Saya Fania Aundre, 2019 12 11 029. Selanjutnya kami akan memulai untuk membahas. Yang pertama, Dilutive Securities. Dilutive Securities adalah sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa sehingga dapat meningkatkan total saham yang beredar. Akibat penambahan saham yang beredar ini, maka akan berakibat pada pengurangan atau dilution atau dilusi laba per saham. Contoh dari dilutive securities adalah convertible debt dan preference share convertible. Next. Selanjutnya ada convertible debt. Convertible debt atau obligasi konvertibel adalah surat utang perusahaan yang dalam periode tertentu setelah penerbitan memiliki hak untuk dikonversi menjadi saham biasa. Convertible bond memberikan benefit seperti bond pada umumnya, dengan keistimewaan bond yang memiliki sifat convertible dapat diubah menjadi saham biasa. Investor yang membeli bond jenis ini menginginkan rasa aman dalam memegang obligasi dengan opsi tambahan konversi jika saham terapresiasi secara signifikan. Selanjutnya, akuntansi untuk obligasi convertible. Obligasi convertible dicatat sebagai instrumen campuran karena jenis instrumen ini mengandung komponen liability dan komponen ekuitas. IFRS mengharuskan dilakukan pemisahan terhadap instrumen ini, di mana sebagian akan dicatat sebagai liabilitas dan sebagian akan dicatat sebagai ekuitas untuk tujuan pencatatan akuntansi. Selanjutnya, conversion preference shares. Convertible preference shares mencakup opsi bagi pemegang untuk mengkonversi saham preference menjadi saham biasa dengan jumlah yang tetap. Perbedaan utama akuntansi untuk convertible debt dan convertible preference shares adalah klasifikasinya. Convertible bond adalah instrumen campuran karena terdiri dari komponen liability dan komponen ekuitas. Sedangkan preference shares hanya terdiri komponen ekuitas, sehingga diklasifikasikan langsung sebagai ekuitas. Contohnya adalah asumsikan Pertamina menerbitkan 100.000 lembar preference share dengan nilai par $10 per lembar dan terjual dengan harga $25 per lembar. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Cash-nya di debit sebesar $2.500.000, di kredit share capital preference-nya $1 juta. Selanjutnya, share premium convertible equity-nya di kredit sebesar $1.500.000. Jika setiap lembar saham preference dapat ditukar dengan 10 ordinary share atau nilai parnya $1 per lembar, maka jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Share capital preference di debit sebesar $1.500.000, share premium convertible equity di debit sebesar $1 juta, share capital ordinary di kredit sebesar $1 juta, share premium ordinary di kredit sebesar $1.500.000. Selanjutnya yang B ada share warrants. Warrant atau surat jaminan adalah surat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu selama periode yang telah ditetapkan. Perbedaan pokok antara sekuritas convertible dan share warrant terletak pada penggunaan warrant, di mana pemegang warrant harus membayar sejumlah uang tertentu untuk memperoleh saham. Penerbitan warrant atau opsi untuk membeli tambahan saham biasanya timbul dalam 3 situasi, yaitu pertama, pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda, seperti obligasi atau saham preference, pemegang warrant disertakan agar sekuritas lebih menarik. Yang kedua,
Pada saat penerbitan saham biasa, pemegang saham yang ada mempunyai hak istimewa untuk lebih dahulu membeli saham biasa. Yang ketiga, waran seringkali disebut sebagai opsi beli saham, diberikan sebagai opsi kompensasi kepada para eksekutif dan pemegang saham. Selanjutnya ada share warrant issued with other securities. Waran yang diterbitkan bersama dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Meskipun waran perpetual telah diperdagangkan, namun umumnya hanya bertahan selama 5 tahun, terkadang 10 tahun. Obligasi yang diterbitkan bersamaan dengan waranti merupakan instrumen campuran yang terdiri dari komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Pada akhirnya, perusahaan harus menggunakan metode with and without method untuk mengalokasikan ke dalam kedua komponen. Contohnya, misalkan Antam menerbitkan surat utang yang disertai dengan waranti. Asumsikan surat hutang ini memiliki jangka waktu selama 10 tahun dengan nilai jual per lembar bond adalah $1.000 dan Antam mengeluarkan 10.000 lembar. Set rate interest-nya 5% dan bunga pasarnya sebesar 7%. Maka, untuk perhitungan komponen liabilitasnya, present value of principal sebesar $10 juta, 5%, 10 tahun, itu $10 juta dikali 0,500835, itu sebesar $5.083.500. Present value of interest-nya 5% 10 tahun itu $500.000 dikali 7,02358, hasilnya itu $3.511.790. Present value of liability komponennya dijumlahkan dari $5.083.500 ditambah $3.511.790 menjadi $8.595.290. Selanjutnya, perhitungan komponen ekuitasnya. Fair value obligasi saat diterbitkan itu $10 juta dikurangi sama present value of liability komponen sebesar $8.595.290. Jadi, komponen ekuitasnya menjadi $1.404.710. Jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Cash di debit sebesar $10 juta, bond payable di kredit sebesar $8.595.290, share premium, share warrants di kredit sebesar $1.404.710. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, setiap obligasi memiliki hak untuk membeli 25 lembar saham dengan harga $1 per lembar saham, di mana start value saham tersebut adalah $0,2 per lembar. Maka jurnalnya adalah cash di debit sebesar $250.000, share premium, share warrants di debit sebesar $1.404.710, share capital ordinary di kredit sebesar $50.000, share premium ordinary di kredit sebesar $1.694.710. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohana Maria. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hak untuk membeli tambahan saham. Hak istimewa ini disebut sebagai hak saham, yang mana memungkinkan menyelamatkan pemegang saham yang ada dari kerugian delusi hak suara tanpa persetujuan mereka dan memperkenalkan mereka untuk membeli saham di bawah harga pasarnya. Waran yang diterbitkan dalam situasi ini bersifat jangka pendek. Jadi, jika hak tersebut sudah digunakan, maka biasanya melibatkan beberapa jenis pembayaran kas. Jika kas yang diterima senilai dengan nilai par, maka akan dicatat dengan mengkredit saham. Jika tidak setara, maka akan dilalui sebagai gain atau loss. Kemudian ada basic earnings per share. Perusahaan biasanya membuat laporan earning per share. Earning per share ini mencerminkan besarannya income yang diterima untuk setiap lembar saham biasa. Perusahaan hanya melaporkan earning per share hanya untuk ordinary shares.
Sebagai contohnya ini, misalnya laba perusahaan ada $300.000 dan terdapat saham sebesar 100.000 saham. Maka earning per share-nya itu $300.000 dibagi dengan 100.000 sebesar $3 per lembar saham. Dalam laporan posisi keuangan, terdapat elemen discounting operations. Perusahaan harus melaporkan earning per share yang berasal dari continuing operations and earning per share yang berasal dari discontinuing operations. Sebagai contoh, earning per share-nya itu ada income from continuing operations sebesar $4, kemudian loss from discontinuing operation sebesar $0,60, lalu didapatkan net income sebesar $3,40. Ini didapatkan dari pengurangan income from continuing operation dan loss. Pengungkapan ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan performance antara perusahaan yang berbeda untuk periode yang sama atau untuk perusahaan yang sama untuk periode yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada earning per share simple capital structure. Preference share dividends. Earning per share berkaitan dengan ordinary share. Saat suatu perusahaan memiliki baik saham biasa maupun saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen dikeluarkan dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk saham biasa. Rumus untuk mencari earnings per share-nya itu sebagai berikut. Earning per share sama dengan net income dikurangi dengan preference dividends dibagi dengan weight average number of shares outstanding. Weight average ordinary share outstanding dalam semua perhitungan earning per share. Weight average ordinary share outstanding ini dalam satu periode selalu menjadi basis untuk perhitungan total per share yang dilaporkan. Shares yang diterbitkan atau dibeli akan berpengaruh terhadap total saham yang sudah beredar. Perusahaan harus menimbang kembali saham berdasarkan periode saham tersebut dikeluarkan. Rasionalisasi untuk pendekatan ini adalah jumlah ekuivalen yang terbit dalam periode tertentu. Sebagai contoh, asumsikan berikut adalah tabel perubahan ordinary share dari sebuah perusahaan sebagai berikut. Lalu kemudian di sini ada perhitungan weight average-nya. Selanjutnya, share dividends and share splits. Saat share dividends atau share split terjadi, perusahaan perlu untuk mengungkapkan kembali saham yang beredar sebelum share dividen atau split dalam tatanan untuk menghitung rata-rata tertimbang saham biasa. Sebagai contoh, asumsikan Vijay memiliki 100.000 saham yang beredar pada 1 Januari 2019 dan menerbitkannya kembali 25.000 saham tambahan pada 30 Juli 2019. Untuk tujuan perhitungannya ini, asumsikan 25.000 saham dividen diterbitkan sejak awal tahun, maka weight share Vijay ini adalah sebesar 125.000. Kemudian ada dilute earnings per share. Perusahaan disebut sebagai perusahaan yang memiliki struktur kapital yang kompleks. Perusahaan tersebut memiliki convertible securities, option, waran, atau hak lainnya sampai konversi atau penggunaan dilute earnings per share saat perusahaan memiliki struktur kapital yang kompleks. Maka dia harus melaporkan basic earnings per share dan dilute earnings per share. Lalu, dilute earning per share convertible securities. Saat konversi perusahaan merubah convertible sekuritas menjadi saham biasa, perusahaan mengakui efek dilusi dari konversi yang potensial dalam EPS menggunakan if convert method. Kemudian selanjutnya ada dividend option and warrant. Dalam perhitungan dilute earning per share, perusahaan memasukkan semua sekuritas masuk share option dan waran yang beredar. Perusahaan menggunakan treasury share method untuk memasukkan option dan waran dalam perhitungan earning per share. Lalu ada contingency issuable shares.
Contingency issuable shares ini didefinisikan sebagai saham biasa yang diterbitkan dalam skala kecil atau non-cash untuk pemenuhan suatu kendali yang spesifik dalam contingent share agreement. Sebagai contoh, kita asumsikan Watts Corporation memberikan saham Cordoza di 2018 dan setuju untuk memberi 20.000 saham tambahan kepada pemegang saham Cordoza di 2021. Jika net income di 2020 adalah sebesar $90.000, berikut adalah yang terjadi kedua tahun selanjutnya. Pada tahun 2019, net income Cordoza sebesar $90.000. Cordoza sebelumnya telah memenuhi net income tax dan harus memasukkan 20.000 saham dalam dilute earning per share untuk tahun 2019. Lalu, pada tahun 2020, net income adalah sebesar 80.000. Karena di 2020 net income Cordoza tidak memenuhi kriteria, maka 20.000 saham tidak harus dimasukkan ke dalam dilute earning per share-nya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fania. Selanjutnya ada anti-dilutive reprice. Perusahaan harus mengeluarkan setiap sekuritas yang merupakan anti-dilutive. Sebagai contoh, asumsikan Marine Corporation memiliki $1 juta debt issue yang dapat dikonversi dalam 10.000 saham. Bunga dari bond adalah 60.000 dan tingkat suku bunga adalah 40%. Net income untuk tersebut adalah $210.000, maka net income for year-nya sebesar $210 ditambah adjustment for interest, net of tax on bonds itu $36.000, menghasilkan adjusted income sebesar $246.000. Selanjutnya ada average number of share outstanding sebesar 100.000 ditambah dengan share issue upon assumed debt sebesar 10.000, lalu average number of share and potensinya sebesar 110.000. Jadi basic earning per share-nya didapat dari $210.000 dibagi 100.000 sama dengan $2,1 per share, dan dilutive earning per share-nya sebesar $246 dibagi 110.000 sama dengan $2,24 per share. Selanjutnya soal dan jawaban chapter 15. Yang pertama ada exercise 15-15. Data berikut diambil dari laporan posisi keuangan rekening Morelos SA pada 31 Desember 2019. Dengan aset lancar sebesar $540.000, investasi $624.000, modal saham biasa sebesar $600.000, share premium biasa sebesar $150.000, saldo laba sebesar $840.000. Instruksinya, persiapkan entry jurnal yang diperlukan untuk item yang tidak terkait berikut ini. Yang pertama, 5% dividen saham diumumkan dan distribusikan pada saat harga pasar saham tersebut sebesar $39 per saham. Jurnalnya yang pertama yaitu ada retained earnings di debit sebesar 30.000, lalu ada ordinary share dividend distributable sebesar 30.000 di kredit dari 60.000 shares dikali 5% dikali $10. Lalu ada ordinary share dividend distributable di debit sebesar 30.000 dan di kredit share capital ordinary sebesar 30.000. Yang B adalah nilai nominal saham biasa dikurangi menjadi $2 dengan pembagian saham 5 untuk 1. Tidak ada jurnal untuk soal tersebut. Selanjutnya yang C, dividen diumumkan pada 5 Januari 2020 dan dibayarkan pada 25 Januari 2020 dalam obligasi yang dimiliki sebagai investasi. Obligasi tersebut memiliki nilai buku sebesar $90.000 dan nilai wajar $125.000. Jurnalnya yang pertama yaitu Januari tanggal 5 tahun 2020, adanya investment sebesar $35.000 di debit dari $125.000 dikurang $10.000, lalu ada unrealized holding gain or loss income di kredit sebesar $35.000,
Lalu ada retained earnings di debit sebesar 125.000 dan property dividend payable di kredit sebesar 125.000. Januari tanggal 25 2020 jurnalnya yaitu property dividend payable di debit sebesar 125.000, lalu debt investment sebesar 125.000 di kredit. Selanjutnya, exercise 15-23, dividen saham preferensi, di mana soalnya Hagar Company memiliki 2.500 lembar saham senilai 100 par, 6% saham preferen, dan 15.000 lembar saham dengan nilai nominal 10. Biasa, jadwal di bawah ini menunjukkan jumlah dividen yang dibayarkan selama 4 tahun terakhir. Instruksinya, alokasikan dividen untuk setiap jenis saham dengan asumsi A dan B, yaitu preference non-cumulative and non-participating dan preference cumulative and fully participating. Ekspresikan jawaban Anda dalam jumlah per saham menggunakan format yang ditujukan di bawah ini. Yang pertama yaitu 2014. Yang A, dividen yang dibayarkan sebesar 12.000, jumlah jatuh tempo preferensinya 15.000 didapat dari 2.500 dikali 100 dikali 6%. Lalu ada preferensi per saham sebesar 4,80 didapat dari 12.000 dibagi 2.500. Lalu saham biasanya 0. Kemudian 2015 bagian A, dividen yang dibayarkan sebesar 26.000 dikurangi jumlah preferensi yang jatuh tempo sebesar 15.000. Jumlah yang harus dibayarkan 11.000, lalu preferensi per saham 15.000 dibagi 2.500 dihasilkan 6, lalu saham biasa 11.000 dibagi 15.000 jadinya 0,73. Tahun 2016 dividen yang dibayarkan itu 52.000 dikurangi jumlah preferensi yang jatuh tempo sebesar 15.000, jumlah yang harus dibayarkan 37.000. Preferensi per sahamnya yaitu 15.000 dibagi 2.500 sama dengan 6 per saham. Lalu saham biasa 37.000 dibagi 15.000 sama dengan 2,47 per saham. Tahun 2017, dividen yang dibayarkan 76.000 dikurangi jumlah preferensi terutangnya sebesar 15.000, hasil jumlah yang jatuh tempo sebesar 61.000. Didapat preferensi per saham 15.000 dibagi 2.500 sama dengan 6. Saham biasa 61.000 dibagi 15.000 sama dengan 4,7. 2014 bagian B, dividen yang dibayarkan sebesar 12.000, jumlah jatuh tempo, preferensi 2.500 dikali 100 dikali 6% sama dengan 15.000. Didapat preferensi per sahamnya 12.000 dibagi 2.500 sama dengan 4,80, sedangkan saham biasanya 0. Tahun 2015 yang B, dividen yang dibayarkan dikurangi dengan jumlah preferensi yang harus dibayar. Yang tertunggak yaitu 15.000 dikurang 12.000 sama dengan 3.000, lalu yang arus sebesar 15.000. Jumlah jatuh tempo biasanya menjadi 26.000 dikurang 18.000 sama dengan 8.000. Preferensi per saham sama dengan 18.000 dibagi 2.500 sama dengan 7,20. Lalu saham biasanya 8.000 dibagi 15.000 sama dengan 0,53. Berikut jawaban yang sebelumnya jika diletakkan di dalam tabel. Berikutnya ini problem 15.3, transaksi ekuitas dan percobaan penyataan, di mana perusahaan hedge memiliki dua kelas modal saham luar biasa, 8% preferensi parnya 20 dan 5 par biasa. Pada 31 Desember 2014, akun berikut dimasukkan dalam ekuitas. Modal saham preferensi 150.000 saham sebesar 3 juta, modal saham biasa 2 juta saham sebesar 10 juta,
Modal saham preferensi sebesar 200.000, modal saham biasa sebesar 27 juta, dan saldo labanya sebesar 4.500.000. Transaksi berikut mempengaruhi ekuitas selama 2015. 1 Januari, 30.000 saham preferen diterbitkan dengan harga 22 per saham. 1 Februari, 50.000 saham biasa diterbitkan dengan harga 20 per saham. 1 Juni, pembagian saham 2 untuk 1. 1 Juni juga nilai nominal dikurangi menjadi 2,50. 1 Juli, 30.000 saham treasury biasa dibeli dengan harga 10 per saham. Menggunakan metode biaya, 15 September, 10.000 saham treasury diterbitkan kembali dengan harga 11 per saham. 31 Desember, dividen preferen diumumkan dan dividen biasa sebesar 50 per saham diumumkan. 31 Desember, pendapatan bersih adalah 2.100.000. Berikut jawabannya, yaitu laporan posisi keuangan sementara. Ekuitas itu modal saham preferensi 24,8%, 180.000 saham diterbitkan dan beredar sebesar 3.600.000. Lalu modal saham biasa 2,50 par, 4.100.000 saham diterbitkan dan 4.080.000 saham beredar, sama dengan 10,250 juta rupiah, di total menjadi 13.850.000. Lalu ada saham premium preferensi sebesar 260.000. Saham premium biasa sebesar 27.750.000. Lalu ada saham premium treasury sebesar 10.000. Jika di total menjadi 28.020.000. Lalu ada retained earnings sebesar 4.272.000 dikurang saham treasury 20.000 ordinary share sebesar 200.000 menjadi total ekuitasnya 45.942.000. Problem 15, 10, dividen saham dan pembagian saham. Saham biasa Ortago SA 10 dijual seharga 110 per saham. 4 juta saham ini setelah diterbitkan dan beredar. Dewan Direksi ingin meningkatkan minat pada saham biasa Ortago SA sebelum penerbitan saham yang akan datang, tetapi tidak ingin membagikan uang tunai untuk saat ini. Dewan juga percaya bahwa terlalu banyak penyesuaian pada bagian ekuitas, terutama laba ditahan, dan membuat calon investor enggan. Dewan telah mempertimbangkan 3 opsi untuk meningkatkan minat pada saham. Yang pertama, dividen saham sebesar 20%. Yang kedua, dividen saham sebesar 100% dan pembagian saham 2 untuk 1. Pada dividen saham 20%, opsi ini akan meningkatkan saham beredar sebesar 20%, yang mana diterjemahkan menjadi 800.000 saham tambahan dengan nilai nominal 10. Jurnalnya itu laba ditahan 10 dikali 800.000 sama dengan 8 juta. Lalu tadi di debit, kemudian ada dividen saham biasa yang dapat dibagikan di kredit sebesar 8 juta. Meskipun akun pembagian dividen saham biasa meningkat, saldo laba juga menurun. Pengurangan pendapatan yang ditahan ini mungkin menghalangi kesuksesan Ortago SA dengan penawaran saham berikutnya. Yang kedua, ada dividen saham sebesar 100%. Catatan jurnal berikut akan dibuat untuk mencatat dividen ini. Saham tambahan dengan nilai nominal 10 dengan jurnal yaitu laba ditahan 10 dikali 4 juta, di debit sama dengan 40 juta, dividen saham biasa yang dapat dibagikan di kredit sebesar 40 juta. Yang ketiga, split saham 2 untuk 1. Opsi ini mengandalkan jumlah saham yang ditempat dan beredar. Namun hal itu juga memotong nilai nominal per saham menjadi setengahnya. Tidak ada perlakuan akuntansi di luar entry memorandum yang dilakukan untuk pemisahan tersebut karena efek pemisahan nilai nominal membatalkan efek penggandaan jumlah saham. Oleh karena itu, saldo laba tetap tidak berubah seperti halnya modal saham, akun biasa, dan premium saham, akun biasa. Selain itu, penurunan nilai pasar akan mendorong investor yang dianggap terlalu mahal.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.